Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, dan inspirasi keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast episode kali ini bersama saya, Febriana Putri Wahyuni, akan membahas menjaga kemakmuran sepanjang umur. Sudah hadir bersama saya, Kasih PHU, Bapak Dr. Andes Haji Hamim Tohari. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak Putri. Kemarin kita kan baru saja perpulangan penjemputan jamaah haji. Bagaimana cerita ibadah haji tahun 2025 ini? Apakah ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Mbak Putri. Jadi kalau kita melihat pelaksanaan proses ibadah haji tahun 2025, memang ada fenomena atau ada perubahan-perubahan yang sangat berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin, dan itu juga bisa membuat heran para jamaah yang saat ini melaksanakan ibadah haji tahun 2025, karena perbedaannya juga sangat mencolok dan berefek juga sangat kelihatan. Ada yang merasa nyaman, ada yang merasa tidak nyaman. Jadi kalau tahun-tahun yang lalu proses penyelenggaraan ibadah haji, terutama program pembuatan kelompok-kelompok karu-karom, kemudian pelayanan yang ada di Indonesia maupun di Makkah, itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik, yakni tidak ada perbedaan antara suami istri, kemudian penggabungan mahram dan lain-lain, yang semuanya itu mulai dari keberangkatan sampai proses pelayanan itu tidak ada perubahan. Namun ternyata di pemerintah Arab Saudi, terutama saat jamaah sudah tiba di kota suci Makkah maupun di kota suci Madinah, saat di Madinah untuk kloter-kloter awal tidak ada masalah. Tetapi ketika kloter awal itu mau istilahnya dihantarkan, atau kalau bahasanya di Arab Saudi didorongkan ke kota suci Mekah, maka di situ pemerintah sudah menerapkan yakni dengan sistem syarikah. Yakni apa itu syarikah? Syarikah adalah perusahaan perusahaan mitra yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi, yang mana syarikah ini bertujuan untuk melayani segala kebutuhan jamaah, baik mulai akomodasi, transportasi, kemudian konsumsi dan lain-lain selama di Arab Saudi. Nah, mulailah di sini ada perubahan-perubahan proses pelayanan, yakni kalau tidak dalam satu syarikah, maka ini tidak bisa dikelompokkan menjadi satu. Padahal untuk jamaah-jamaah kita ternyata dilayani selama di Arab Saudi dilayani oleh 8 syarikah. Dan kebetulan khusus dari kabupaten pun juga demikian, ada 8 syarikah yang melayani, sehingga bisa terjadi jamaah yang penggabungan mahram, kemudian suami istri, antara keduanya berbeda syarikah yang tidak bisa dilayani dalam satu tempat, satu waktu secara bersamaan. Artinya contohnya pelayanan bis, kemudian pelayanan hotel, pelayanan konsumsi, sehingga kadangkala tidak satu hotel, tidak satu bis, kemudian pelayanan-pelayanan yang lain. Jadi ini membuat kaget, membuat heran, kemudian juga kadang-kadang membuat shock kalau tidak bisa dipahami dari awal. Jadi karena ini diterapkannya agak mendadak, jadi jamaah akhirnya merasa kaget lah begitu Mbak Putri. Iya, karena karena perbedaan syarikah, masyarakat jadi shock. Mungkin ada beberapa yang merasa, kok saya terpisahkan dengan keluarga saya, padahal saya penggabungan mahram, seperti itu ya Mbak ya. Walaupun sebenarnya setelah beberapa waktu perpisahan sementara ini tadi bisa dilaksanakan koordinasi oleh
PPIH Arab Saudi dan para petugas kloter agar makrom yang tadinya awalnya terpisah bisa digabungkan kembali, tapi melalui proses dan butuh waktu. Jadi memang butuh pemahaman awal karena ya baru dilaksanakan pertama, baik pemerintah Arab Saudi melaksanakan pertama, sementara pemerintah Indonesia menyesuaikannya adalah ketika sudah berjalan. Nah, itu akhirnya membuat kaget atau membuat shock para jamaah. Iya, tapi di sisi lain semua itu kan memang kita anggap sebagai perjuangan ya Pak ya. Iya, betul. Sebenarnya ini tujuannya bagus kok. Ya. Kalau kita bisa memahami, kita bisa mengerti, itu sebenarnya bertujuan bagus. Ya hanya karena masih baru, kemudian kebetulan dampaknya langsung kepada jamaah yang bersangkutan, sehingga akhirnya jamaah merasa ini kok begini, kok enggak seperti angen-angen awal, Iya. seperti itu. Tapi kemarin ketika saya ziarah haji ya Pak ya, ke salah satu jamaah itu memang beliau sempat memberikan testimoni. Maksudnya testimoni itu beliau mengucapkan memang benar adanya syarikah ini sebenarnya memberikan dampak positif, di mana para jamaah itu memang harus disiplin, harus mengikuti aturan di sana, jadi segala sesuatu itu jadi tertata gitu Pak. Ya betul Mbak Putri, saya juga mendengarkan langsung baik ketika di asrama haji saat turun dari bis, setelah turun dari pesawat, maupun ketika kita bertemu beberapa jamaah ada yang memang merasa betul-betul merasa puas, merasa nyaman, tidak ada perubahan apapun karena memang syarikahnya sudah tepat, kemudian beliau tidak mengalami apa yang mungkin dialami jamaah yang lain, sehingga beliau ya merasa nyaman, ya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, mengapresiasi. Tetapi bagi jamaah yang mungkin terdampak langsung dan belum memahami situasi, hal itu bisa membawa ya mungkin agak shock sedikit dan lain sebagainya. Namun sudah beberapa hari penyesuaian. Nah, alhamdulillah itu mereka akhirnya bisa menyesuaikan, sudah kemudian bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan, ya sesuai. Sebenarnya nggak ada masalah. Hanya beberapa waktu butuh penyesuaian awal saja. Maamnya sudah cukup, bagus, katanya tidak ada semua. Kalau ini masalah konsumsi, itu tidak ada yang menyampaikan kekurangan. Hotel, sebenarnya juga mereka dapat hotel, hanya saja kadang-kadang masih terpisah satu dengan yang lainnya. Jadi nggak ada. Kalau kita mau merasakan, mau bersyukur, sebenarnya sudah bersyukur itu ya. Iya. Karena sistem syarikah itu ibarat kata perjuangan jamaah haji di tahun sekarang, di saat ini. Sedangkan dulu ada juga sahabat Nabi seperti perjuangan Uwais Al-Qarni yang melakukan ibadah haji yang memperjuangkan ibunya untuk beribadah haji ya Pak ya. Iya. Ya, itu kan salah satu. Bagaimana Pak ceritanya itu sebagai motivasi untuk kita gitu? Jadi begini, kalau kita berniat melaksanakan ibadah haji, perjalanan ibadah haji itu adalah perjalanan perjuangan, perjalanan pengorbanan, maka kita harus bisa menelaah, mencermati, serta mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam sejarah proses artinya terjadinya ritual ibadah haji itu sendiri. Contoh saja ketika bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya bersama anak yang masih kecil di tempat yang tandus. Itu bukan hotel itu, tempat yang tandus, tidak ada yang lain, tetangga saja tidak ada, makanan minum apalagi tidak ada. Berarti di sini ada nilai-nilai yang itu kalau direnungkan dalam Mbak, sangat luar biasa. Jadi bagaimana beliau mencari air ke sana kemari, berlari dari Bukit Sofa ke sampai Bukit Marwah. Kemudian setiap saat seperti itu panas, tidak ada apa istilahnya tempat untuk berteduh dan lain sebagainya, panasnya luar biasa. Nah, ini nilai-nilai apa? Nilai pengorbanan, nilai kesabaran, nilai ikhlas yang dalam. Jadi kalau kita mengambil nilai itu, maka insya Allah ya tidak gampang untuk mengeluh di dalam pelaksanaan ibadah haji. Lebih-lebih kalau kita ingat apa yang diceritakan oleh Rasulullah, seseorang yang masih hidup tapi sudah menjadi penduduk langit, yakni beliau adalah seorang yang sebenarnya tidak punya, miskin, dan tempatnya jauh dari tanah suci Mekah atau tanah haram, sangat jauh dari ratusan kilometer. Beliau namanya Uwais Al-Qarni. Saya yakin Uwais Al-Qarni itu juga mungkin saat itu
belum dikenal oleh orang-orang Arab, Iya, iya. oleh orang-orang yang di sekitarnya, sahabat-sahabat Rasulullah, saya yakin belum dikenal. Nah, ceritanya gimana? Uwais Al-Qarni itu punya seorang ibu yang sangat disayangi. Sementara Uwais Al-Qarni sendiri itu adalah seseorang yang juga mempunyai sakit kulit ya, sakit kulit yang mungkin orang melihat ya boleh dikatakan jijik lah begitu. Tetapi beliau sangat-sangat tawadhu, sangat-sangat istilahnya menghormati ibunya, menyayangi ibunya dan merawat ibunya yang sudah nggak bisa jalan. Iya. Jadi dirawat sedemikian rupa. Nah, suatu hari ibunya pengen melaksanakan ibadah haji. Jadi beliau ingin istilahnya beribadah haji seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka dia menyampaikan kepada anaknya Uwais Qarni, Uwais, ibu ingin berangkat haji, tolong antarkan ya. Nah, Uwais waktu itu juga harus berpikir keras bagaimana dengan kondisi ibunya yang seperti ini, sementara perjalanannya jaraknya sekian jauh, dia sendiri tidak memiliki ongkos yang cukup, kemudian harus bagaimana untuk sampai di sana. Bahkan onta saja enggak punya. Iya, kursi roda juga belum apalagi musim, kursi ya, Pak. roda. Nah, ini apalagi kursi roda. Makanya kalau kembali ke sini, kita seharusnya tidak boleh mengeluh sedikit pun. Iya. Karena untuk mencapai tingkatan yang tinggi, yang akhirnya Uwais itu pun dengan susah payah, dia dengan ikhlas hati melatih dirinya. Saya harus berlatih untuk menggendong ibu. Caranya gimana? Saya memberi keledai ya, seperti itu, onta apa keledai, saya lupa itu. Anaknya masih anaknya, kemudian atau sapi ya. Ada yang bilang seperti itu. Nah, itu ya yang kecil tadi ya, kalau kita lihat ya pedet seperti itu ya, digendong setiap hari, digendong untuk naik ke gunung. Latihan. Naik tiap hari naik. Nah, akhirnya sampai orang sekitarnya itu menganggap dia gila. Iya, betul. Karena ada orang gendong sapi naik gunung tiap hari. Itu padahal dia bertujuan, mungkin Allah membimbing seperti itu ya. Akhirnya untuk naik turun agar bisa memberikan kekuatan, dan sampai pada saatnya pelaksanaan haji ada, maka berjalanlah, dimulai perjalanan panjang itu berapa ratus kilo, berjalan kaki. Tidak ada pesawat, tidak ada bis ya, seperti itu. Maka kalau mengambil nilai ini, nilai pengorbanan, nilai keikhlasan, nilai kesabaran, itu betul-betul menjadi nilai yang harus ditanamkan agar mendapatkan predikat haji yang mabrur, hajinya diterima, butuh perjuangan seperti itu, Mbak. Jadi akhirnya dengan perjuangan seperti itu, hajinya diterima, terus saking tawadhunya sama ibunya diterima, penyakitnya hilang. Uwais akhirnya terkenal menjadi penduduk langit, penduduk yang di surga, yang sudah dikenali oleh Kanjeng Nabi. Bahkan sahabat-sahabatnya kita ingin bertemu, mintalah doa pada beliau ini, Mbak. Makanya Eman, kalau nanti kami menghimbau kepada jamaah yang akan datang, kalau mau berangkat haji, berniatlah sebenar-benarnya niat, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengorbanan, sehingga nanti agar perjalanan ibadah hajinya memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Mbak. Iya, karena Eman juga ya, Pak, ya, biayanya sudah besar. Betul, nunggunya juga lama. Ya, nunggunya lama, di sananya juga panas-panasan. Tapi kalau kita mengeluh semuanya kan enggak ada artinya. Ya, itulah nanti akhirnya membawa kita sebenarnya kan haji yang mabrur itu tanda tanyanya seperti apa ya, orangnya semakin ikhlas, semakin loman, semakin sabar, semakin baik. Jadi kalau semakin mengeluh semakin ini kan bagaimana, apakah itu tanda-tanda haji yang mabrur? Monggo direnungkan itu. Kita renungkan Nah, terus itu, Pak, ya, berarti kan memang tujuan utama dalam berhaji itu ialah beribadah, mencapai kemabruran. Selanjutnya agar kita tetap menjaga, Pak, ini tipsnya itu bagaimana, Pak? Jadi sekali lagi, haji yang mabrur itu Allah sudah menyampaikan, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, untuk mencapai itu kita ini yakin dulu ya. Nah, tadi pertanyaannya apa, Mbak Putri? Jadi apa tadi? Agar kiat-kiat menjaga kemabruran itu. Sekarang setelah selesai prosesi haji, maka kita harus ingat seberapa berat
Iya. perjuangan itu. Ini kembali lagi seberapa berat perjuangan itu. Waktu tawaf harus berkeliling 7 kali, setelah tawaf masih sa'i untuk bergerak lagi dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, keliling 1 kali selama 1 tawaf itu, istilahnya selama melaksanakan tawaf kurang lebih ya sekitar 3 kilo sampai 3,5 kilo, tergantung putarannya mengambil di posisi mana. Kemudian sa'i juga demikian, hampir 3 kilo. Nah, dengan perjuangan yang cukup berat ini, maka ketika kembali ke tanah air untuk melakukan ritual ibadah, terutama ibadah yang wajib, sholat terutama, kemudian ketika kita ingin melaksanakan sholat jamaah di Masjidil Haram, untuk mendapatkan tempat-tempat posisi ini harus datangnya duluan. Iya, jadi paling enggak sebelum duhur ya 2 jam sebelum duhur sudah sampai ya di masjid agar bisa ikut di dalam masjid. Karena kalau nggak bisa begitu, kita di halaman, bahkan di jalanan, karena saking penuhnya. Maka ini membuat kita harus lebih bersemangat untuk melaksanakan istilahnya sholat berjamaah. Yang kedua, semakin banyak melakukan sedekah, keikhlasan, ini menguji keikhlasan. Kemudian juga istilahnya melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin itu juga memberi memberikan pengorbanan atau membuat pengorbanan kepada kita sendiri, berkorban untuk sesuatu yang dibutuhkan oleh lingkungan. Dan ini tentu ruh ini akan selalu terlatih. Kalau ini tidak dilatih terus menerus, ya luntur, Mas. Kemudian ikuti kegiatan-kegiatan, pengajian-pengajian, pertemuan-pertemuan, kegiatan sosial itu penting gitu. Berarti walaupun haji itu identiknya dengan puncak ibadah yang paling maksimal gitu ya, maksudnya. Tapi kita jangan meninggalkan ibadah-ibadah yang kecil-kecil. Betul, kan kita memang puncaknya dari rukun Islam, puncaknya syariat pelaksanaan Islam itu kan ya haji itu dimulai dari syahadat, kemudian sholat dan seterusnya itu kan. Maka ini diikuti semua rangkaian ini, dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan tulus, dilakukan dengan penuh kesabaran dan dengan penuh pengorbanan. Nah, di dalam pengorbanan itu nilainya kan luar biasa. Ada unsur ikhlas, ada unsur ini. Makanya setelah prosesi kegiatan haji selesai, ikuti kegiatan-kegiatan, terutama masuklah dalam organisasi yang namanya IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, yang mana motonya IPHI adalah menjaga kemakburan sepanjang hayat. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan di dalam IPHI ini kegiatan-kegiatan yang boleh dikatakan menjaga nilai ibadah kita agar tetap mabrur, ada pengajiannya, ada kegiatan sosialnya, ada kegiatan organisasinya, ada kegiatan sedekahnya, macam-macam. Seperti itu, Mbak Putri. Karena memang untuk menjalin silaturahmi juga itu tadi ya, Pak, ya. Karena ketika kita melaksanakan ibadah, maksudnya yang sendiri itu kan agak sulit. Nah, ketika kita ikut ke IPHI, berarti insya Allah semakin bareng-bareng vibes-nya itu kan semakin kuat gitu. Jadi ayo bareng-bareng semuanya yang sudah berhaji, kita pertahankan kemabrurannya. Sedangkan bagi saya dan teman-teman lain mungkin yang belum mendaftar, semoga diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah untuk segera mendaftar dan melaksanakan ibadah haji. Iya, baik Mbak Putri. Jadi yang penting mari kita yang sudah haji, yang pertama bersyukur, yang kedua mengambil nilai-nilai selama prosesi perjalanan haji, apa saja yang bisa diambil menjadi penyemangat kita, kemudian meningkatkan ibadah kita setelah melaksanakan ibadah haji, sehingga insya Allah hajinya panjenengan semua nanti akan mabrur sepanjang masa. Mudah-mudahan yang belum haji juga tertarik segera mendaftar agar bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Pada saatnya nanti akan ditimbali untuk melaksanakan ibadah itu. Demikian Mbak Putri. Baik, terima kasih Bapak untuk waktu dan sharing serta tipsnya pada hari ini. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah. Dan panjang umur serta sehat selalu. Terus for your information, Pak Hamim ini bentar lagi purna, guys. Ini kebetulan tahun terakhir Bapak menjalankan tugas, kebetulan di haji juga, jadi mungkin ini jadi kayak
kenang-kenangan terakhir, Pak. Iya betul Mbak Putri. Ini merupakan bagi saya sendiri adalah anugerah yang luar biasa. Saya diberi kesempatan untuk menjalankan tugas, diberi amanah tugas melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang notabene belum pernah saya pelajari sebelumnya, namun ini memberikan ruang dan waktu serta pengalaman yang betul-betul ya istilahnya baik sekali bagi saya. Sekaligus pada kesempatan ini saya mohon doanya kepada seluruh teman kerja, kolega saya, kawan-kawan di Kementerian Agama dan barangkali seluruh Bapak Ibu yang melihat tayangan ini. Mudah-mudahan saya masih bisa bermanfaat, senantiasa diberikan kesehatan. Dan saya doakan seluruh teman-teman yang ada di Kementerian Agama yang masih harus melaksanakan tugasnya senantiasa tetap berjuang ikhlas dan bisa melaksanakan tugas dengan baik dan sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekian podcast pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.